Jadi Ada, Bu. ya Ada air. belum Mbak. Kalau ada teh panas boleh deh Mbak. Makasih sayang. Jadi guys, rupanya yang dikasih kerudung cuma aku karena sesuai gender. Jadi Mas Jelang nggak dikasih kerudung, malah dia punya istri dikasih kopi. Coba lihat, kopi, wanginya wangi kopi. Very delightful karena aku tahu. Jadi semenjak ke Turki dulu, aku lebih senang kopi Indonesia karena harum. Iya, dan kopi Turki itu aneh. Nanti kita nyobain deh, Fajar nyobain. Di sana pakai garam. Bunda, kalau yang pakai garam itu untuk yang lamaran. Tapi itu nih di cruise di Bosporus. Oh itu ya. Masa gue dilamar nggak mungkin lah. Itu salah serve itu mereka kayaknya. Kalau pakai garam itu untuk yang lamaran biasanya. Oh, oke. Jadi yang dari perempuan memberikan kopi dengan garam ke yang laki-laki, which means kita melalui hidup pahit dan asin. Nggak ada manisnya dong ya? Iya, itu perumpamaan seperti Iya, itu. iya. Kalau yang laki-laki sudah sanggup menghabiskan kopi garam itu, Berarti dia dianggap mampu. mampu melalui Oh. hidup bersama, susah Terus senang. kemarin kenapa gue dikasih kopi itu ya? Itu walau di song salah serve gitu. Salah. Dan aku merasa fine aja. Lucu ya rasanya. Tapi dulu rasanya luar biasa pekat pahitnya. Iya. Luar biasa pekat pahitnya dan juga lagi pula apa ya? Dia tipikalnya kan teh tubruk tapi dia sajikannya paling 10-20 mili kayak satu sloki gitu. Jadi pekat. Pekat bisa dan metode dia kan sebenarnya kalau kopi Turki asli dia kan roasting itu di atas pasir. Yang tempat pakai kaleng gitu ya, kuningan. Dan dia disajikan memang pas sudah blub 100 derajat itu baru ini. Dan lucunya dia nggak kayak kopi tubruk kita yang ampasnya di atas ya. Dia entah kenapa Ampasnya di bawah ya? turun semua ampasnya. Tapi ini tapi enak. Tapi pahit. Tenang aja. Iya bener. Kita minta Jadi guys, itulah jelang Ramadan yang nanti teman-temannya di saat di kota Bursa Turki akan membuat acara tentang halal, seminar publik. Ih, ngeri kali kalau biasa, ya bunda. deg-degan lo Turki gitu loh, biasanya cuma hehehe di sana mesti mikir. Dan dapat informasi awal tentang halal di Turki yang aku masih buta ya, yang tadi kamu ceritain itu ya. Gimana ceritain lagi itu detailnya? Ada game dance, Halal game dance. terus satu lagi OIC yang Halal itu buat anggota OIC ya. Tapi itu sebenarnya expo-nya terbuka untuk umum. Kita bisa daftar sebenarnya untuk jadi partisipan untuk hadir, bisa makan aja. Ya, benar, bisa dimasukin. Dan mereka open untuk keterlibatan kalau negara-negara OIC karena kan mendorong industri halal, inginnya tetap industri halal dipegang oleh negara-negara mayoritas muslim. Videonya luar biasa mulia. Tapi memang kita harus dorong dari segi tadi hilirisasi. Betul. Produksi ya. Yang saya lihat juga kebanyakan kayak misalkan kita khususnya saya juga kan banyak nemani eksportir dari Indonesia, kita kebanyakan kirim raw material memang. Itu yang saya sedih gitu. Iya. Tapi di satu sisi kita juga nggak Aku terima berdaya, kasih. iya. Kita juga nggak berdaya melihat kita nggak punya kemampuan apa kita mengantarkan aja supaya mereka juga range dan captivity mereka lebih luas untuk masuk pasar internasional gitu. Kadang saya wondering gitu. Kita been 100 years gitu. Masa jualan kita dari dulu sampai sekarang masih rempah? Which means yang masih raw gitu. Which means masih raw. Oke, itu masih tetap edible dan masih sellable di dunia. Tapi kita harus move saya rasa dari itu. Dan hilirisasi itu penting dan orang produksi barang industri ya. Produksi Sudah barang ada industri. Tapi itu terbuka. Turki sendiri ada rejection nggak untuk hal itu? Nggak ada. Kalau mereka sangat kebutuhan kampanye memang cukup tinggi gitu. Tapi Turki di satu sisi mereka unggul sekali untuk produk industri dan menurut kita masih bersaing jadi ya. Kalau dua pendapat Makasih, Pak. dari Pak Dubes lalu yang saya kutip, beliau itu selalu pertama mewacanakan satu, bagaimana Indonesia itu mencontoh Triple Helix yang berjalan di Turki. Itu yang kedua adalah bagaimana komitmen masyarakat mengkonsumsi barang produk lokal yang animonya tinggi. Seperti ini Bu, kita kan seringkali memberikan label aku cinta produk Indonesia, tapi kita nggak se-eager itu, nggak secinta itu dianggap ya kan. Meanwhile kalau di Turki kalau misalkan ada label yearly uratim namanya atau diproduksi lokal, itu mereka lebih orang Jepang ya mereka mereka cinta negerinya ya, membeli produk itu gitu. Nah
itu yang terjadi kalau bisa kita contoh misalkan Indomie sekarang. Indomie kan ekspansi pasarnya ke Turki dan dia marketingnya paham betul dengan apa namanya Rasanya, psikologi yang pasarnya bisa. seperti itu. Apa Lalu yang klik dari Indomie itu apa? Indomie dia pintar melakukan marketingnya yang populis, yang pop gitu, yang apa namanya, yang apa masuk ke anak-anak muda karena dia tahu target pasarnya kebanyakan anak muda gitu. Lalu dia juga hebatnya Indomie itu dia memproduksi lokal sendiri mie-nya karena dia tahu tepung di Turki itu lebih murah daripada di Indonesia, tapi bumbunya rahasia dapurnya tetap dia impor. Walaupun rasanya tetap beda ya, kita lebih endus. Dosisnya lebih Kita lebih nendang, kita lebih matchin. Iya, di sana lebih rendah dosisnya, di sini dosisnya lebih tinggi gitu. Nah itu, dan dengan memainkan strategi itu Indomie berhasil masuk ke pasar Turki. Bahkan saya tuh heran, suatu ketika setahun yang lalu saya tuh pernah karena tengah malam ya, saya delivery itulah apa Indomie sekitar 12 karena lagi rame-rame kita makan Indomie gitu kan. Lalu yang tukang yang ngantarnya ini orang Turki, dia bilang, kok kamu beli Indomie banyak sekali kata dia. Iya, ini kan Indomie produk kami suka makan Indomie. Kamu tahu nggak katanya Indomie itu shifa kata dia, maksudnya obat. Kata dia, Obat dari mana? Enggak gitu, maksudnya obat dari mana gitu. Ini apa namanya? Pokoknya enak banget dimakan gitu. Saya juga di mana? Segitu aja udah enak dibanding dia makan berarti Indomie kita ya Indonesia ya. Iya, cukup fanatik terhadap produk Indomie itu. Artinya mereka tidak enggan untuk membeli yang ada pengaruh dari luarnya juga gitu ya. Dan ketika saya melihat pola makannya kawan-kawan dari Nigeria, yang Indomie juga besar di sana. Iya, besar. Mereka itu nggak bisa beli yang kecil, selalu jumbo. Bahkan satu orang tuh bisa bahkan 2 jumbo itu. Ayo. Kita 1 jumbo itu kan udah cukup itu. Mereka 2. Jadi berhasil gitu di sini. Tadi kan kita juga sempat mention itu ya. Nah terkait halal lagi, nah di Turki itu memiliki keunikan seperti ini. Walaupun negaranya basisnya sekuler, tapi mereka ini bunda. Mereka juga tetap concern dengan apa yang mereka konsumsi. Dan saya melihat hygiene-nya tuh mereka cukup sangat menjaga hygienitas. Dan apa namanya banyak bahkan semua industri itu dia berlomba untuk memperbaiki sistem produksi mereka, termasuk juga produksi ayam. Produksi ayam. Jadi ayam potong. Ayam potong kalau kita belanja di Turki itu kita sering beli yang whole. Yang maksudnya yang utuh, tapi nggak dapat kepala, cuma leher, cekan juga udah ada, dalam udah hilang, udah bersih gitu. Bahkan bulunya aja itu nggak ada. Dan beberapa tuh ada yang menggunakan label halalnya itu ada label halal gimdes. Dan halal gimdes ini biasanya untuk kawan-kawan atau warga Turki yang Islam konservatif, yang komitmen keislamannya kuat, mereka pasti akan beli itu. Karena mereka itu di Belanda supermarket yang halal tuh itu Gimdes tuh. Aku ingat. Dan apa namanya di Jerman itu juga orang-orang Indonesia belanjanya Turkish market gitu. Dan itu produk-produk itu juga sampai di situ gitu. Karena di situ di halal Gimdes itu kan ada jaminan misalkan dia halal secara Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Jadi tapi mereka pun juga honest gitu ketika misalkan ini nggak halal secara Hambali, mereka coret Hambalinya di X, tapi yang lainnya misalkan Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki halal. Aku ngebayangin Adinda bahwa nanti buku halal Turki itu ada yang unik dibandingkan sebelumnya, bahwa ada 4 mazhab yang menjadi ukuran selain traceability ya. Betul. Walaupun di sana mayoritas masyarakatnya mazhabnya Hanafi. Jadi kalau dipetakan itu sebenarnya ada 2 mazhab besar di sana. Kalau orang yang latar belakang etnisnya Turki asli mereka akan bermazhab Hanafi. Tapi kalau mereka Kurdi, sekitar 15 sampai 20 juta orang Turki kan warga negara Turki kan Kurdi, maka mereka akan bermazhab Syafi'i. Kayak kita. Tapi mereka tetap mengakomodir mazhab Hambali dan juga Maliki yang mungkin memiliki pendekatan kehalalan yang berbeda seperti itu. Nanti kita ngeliat bikin analisis gap analisis kan apa yang beda, apa yang sama dulu. Betul. Jadi itu baru apa yang beda. Saya juga pernah berbicara sebenarnya dengan salah satu pengusaha makanan di Turki. Beliau sebenarnya ekspor impor apel dan juga pistachio ke Afrika. Saya menanyakan curious gitu, kok sebagian produk Turki juga nggak ada label halalnya. Kata dia, kamu nggak usah khawatir kayak gitu, karena meskipun nggak ada label halalnya, 99% warga negara Turki adalah Muslim, dan kami
apa namanya rigid dalam masalah makanan dan higienis. Walaupun gaya hidup yang lain pun gitu lah betul, ya. dan apa namanya dan kehalalan itu terjamin kayak gitu. Namun tren label ini memang muncul 10-20 tahun terakhir sehingga Turki juga mencoba catch up dengan hal itu gitu, sehingga muncul juga lembaga penjamin sertifikasi halal itu, dan tapi cenderungnya dari swasta, termasuk yang Gimdes itu juga swasta. Jadi ada berapa lembaga sertifikasi halal yang Adinda dapatkan? Kalau itu persisnya saya nggak tahu Bunda, tapi nanti yang sambil kita cari di sana ya informasinya ya. Tapi yang memang apa namanya yang memang sering anak-anak kawan-kawan itu konsumsi adalah yang tersertifikasi halal Gimdes itu. Itu umum lah ya. Itu kayak kita mungkin LP POM dulu ya. LP POM. Tapi itu yang mungkin lebih spesifik sih Bunda. Maksudnya memang kita yang komitmen dengan kehalalan yang nggak cuma sekedar label halal, tapi kita pasti belinya halal Gimdes. Dan itu tidak cuma produk makanan, tapi juga termasuk produk kosmetik, produk kosmetik dan toiletries misalkan, toiletries. Tapi kalau obat-obatan saya kurang tahu. Mungkin nanti saya utus salah satu kawan yang memang buat kunjungan yang berikutnya nanti ya. Atau nanti pas dia juga bukan anak bursa, dia nanti bantu karena dia juga yang paling konsumtif lah, konsumer rutin lah dari halal Gimdes itu, karena kebetulan kalau ibu nggak tahu ada namanya Higher Foundation, itu mereka juga memilih konsumsi untuk santri-santri mereka, maksudnya mahasiswa atau pelajar-pelajar mereka itu hanya dari produk-produk dengan halal Gimdes. Mungkin nanti bisa dihubungkan dengan manajemen mereka, kenapa mereka memutuskan itu. Termasuk juga mungkin ada salah satu lagi lembaga pendidikan namanya Sulaiman ini. Nah itu ada Sulaimannya di Indonesia ya, di Bintaro. Higher Foundation itu juga ada di sini. Itu di Bintaro. Mereka itu jadi sudah punya langganan kayak kalian loh kalau mau makan doner kebab kesini aja. Kalian kalau mau makan kebab ini kesini. Kalian kalau mau makan ini kesini gitu. Dan kalian kalau mau belanja ayam belinya yang produk ini, kalau mau beli jus yang ini, kalau mau beli toiletries yang ini kan. Nanti saya juga mungkin berikan ke Bunda itunya, websitenya. Dan Bunda ini ya, bisa pelajari dulu ya. Bisa pelajari dulu. Jadi Bunda boleh dikat sebentar nggak? Ini ada